Hai orang beriman, kalau datang waktu Jumat, nak sholat Jumat, segeralah. Tinggalkan jual beli. Artinya, berapapun untungmu di jual beli itu, tinggalkan. Ada yang lebih menguntungkan dengan segera kita sholat Jumat. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah malikul 'allam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il umam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib isya rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, maghrib ini kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim. Masuk kitab bab tentang sholat Jumat. Apa yang berkaitan dengan sholat Jumat, baik hukum di sholat Jumat dan adab etika yang hendaknya jadi perhatian kita di hari Jumat. Dalil tentang sholat Jumat itu terdapat dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, kalau dipanggil untuk menunaikan sholat di hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Segera untuk ingat Allah. Wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Iko dalil bahwa sholat Jumat itu wajib. Wajib atas siapa? Segala orang beriman. Jadi Allah panggil, hai orang beriman, kalau dipanggil untuk sholat Jumat, segera. Jadi seluruh orang beriman wajib sholat Jumat. Dalil yang kedua, kata Nabi, al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah. Sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim kecuali 4. Tadi Al-Jumu'ah ayat 9 bahwa orang beriman
kalau datang waktu Jumat, cepatlah, segeralah. Maka salat Jumat itu wajib bagi setiap orang beriman. Tapi dalam hadis dijelaskan salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim kecuali 4 golongan. Nah, ikalah 4 orang iko jadi tidak wajib. Siapa aja dia? Abdun mamlukun, hamba sahaya, budak. Maka budak itu orang yang dia gugur kewajiban salat Jumat. Tapi iko sudah tak ada lagi. Kemudian awim ra'atun atau wanita. Maka tadi wanita tidak wajib dia salat Jumat. Tapi boleh dia mau salat Jumat. Karena tadi yang dipanggil orang beriman untuk salat Jumat. Orang beriman itu ada laki-laki, ada perempuan. Maka setiap orang beriman wajib salat Jumat. Tapi dibatasi Nabi salat Jumat wajib kecuali 4. 1 hamba saya budak. 2 wanita. Maka wanita tidak wajib salat Jumat. Tapi boleh dia salat Jumat. Kemudian ausobi atau anak-anak. Maka anak-anak tidak wajib salat Jumat. Tapi boleh dia untuk salat Jumat. Au marid atau orang sakit. Maka orang sakit boleh dia tidak salat Jumat. Sakit yang mana yang boleh tidak salat Jumat? Sakit yang memang dia tidak bisa untuk pergi ke masjid salat Jumat. Yang membahayakan dirinya ketika dia harus keluar dari rumahnya. Artinya sakitnya itu memang menjadi penghalang dia untuk bisa salat Jumat. Nah, orang 4 itu tidak wajib salat Jumat tapi diganti dengan salat zuhur. Maka hamba atau budak wanita tadi, kemudian termasuk yang sakit, dia boleh tidak salat Jumat, tidak wajib, tapi dia wajib mengganti tetap dengan salat zuhur. Nah, ini secara hukum berkaitan dengan salat Jumat. Maka hukum salat Jumat wajib bagi muslim kecuali wanita, kecuali orang sakit, kecuali budak, kecuali anak-anak. Kemudian Bapak Ibu, masuk kita keutamaan hari Jumat. Ada hadis yang menyebutkan kata Nabi, khairu yaumin talat fihi syamsu yaumul Jum'ah. Sebaik-baik matahari terbit kata Nabi, itu adalah hari Jumat. Jadi sebaik-baiknya terbit matahari itu adalah hari Jumat. Kenapa kata Nabi? Wa fihi khuliqa Adam. Karena hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Jadi Nabi Adam diciptakan di hari Jumat. Wa fi udkhila ila jannah. Maka berarti juga Nabi Adam dimasukkan ke sorga, berarti juga di hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat itu Nabi Adam dikeluarkan dari sorga. Jadi Nabi Adam diciptakan hari Jumat, dimasukkan ke sorga juga hari Jumat, tapi juga dikeluarkan dari sorga juga di hari Jumat. Wala taqumu sa'ah illa fi yaumil Jum'ah, dan tidaklah terjadi kiamat kata Nabi kecuali hari Jumat. Apa maksud dari hadis ini? Hadis ini menunjukkan di antara keutamaan hari Jumat. Jadi kata Nabi, di antara sebaik-baiknya terbit matahari itu ada harinya yang disebut hari Jumat. Alasannya kenapa? Karena hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan Allah. Nabi Adam dimasukkan ke surga juga di hari Jumat. Tapi diusir juga dari surga di hari Jumat. Bahkan kiamat kata Nabi tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Berarti kiamat itu sudah diketahui harinya hari Jumat. Cuman yang jadi masalah, Jumat yang keberapa? Tidak ada satu pun yang tahu. Dan Jumat di tempat mana pun kita tidak tahu. Karena hari itu kan Bapak Ibu kalau kita perhatikan berbeda tuh. Beda negara, beda hari. Contoh, jarak kita dengan negara lain kan berbeda.
Indonesia dengan Saudi Arabia jarak bedanya 4 jam misal. Tentu kan harinya juga beda. Misal Indonesia lah masuk hari Jumat. Maka di Saudi mungkin masih Kamis. Atau di Arab masih sudah Jumat. Tapi di tempat lain sudah Sabtu. Karena peredaran hari itu berbeda. Sebagaimana peredaran matahari. Nah, jika Bapak Ibu, jadi Jumat keberapa kita tidak tahu. Jumat di negara mana kita tidak tahu. Karena setiap hari, setiap negara pasti beda harinya. Tapi yang jelas harinya hari Jumat. Cuman Jumat yang mana, Jumat di negara mana, kita tidak tahu. Nah, hadis menunjukkan di antara keutamaan juga Jumat. Maka hari Jumat itu juga dikenal dengan Sayyidul Ayyam. Penghulunya hari. Jadi penghulunya hari itu adalah hari Jumat. Maka siapa yang beramal di hari Jumat tentu keutamaannya melebihi beramal di hari lain. Kemudian masuk kita Bapak Ibu etika dan hal-hal yang patut dilakukan pada hari Jumat. Khusus kok bagi yang akan datang untuk sholat Jumat. Pertama Bapak Ibu mandi. Mandi bagi setiap orang yang akan sholat Jumat. Hadisnya. Ghuslul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib, kata Nabi, bagi orang yang sudah mimpi. Artinya bagi orang yang sudah baligh. Maka dari sini Bapak Ibu, ulama menghukumkan, mayoritas ulama menghukumkan bahwa mandi untuk Jumat itu wajib. Walaupun sebagian ulama menghukumkannya sunnah, tidak wajib. Tapi jumhur ulama menghukumkan wajib berdasarkan dalil itu. Jadi mandi Jumat itu wajib. Sebagian ulama menghukumkan sunnah. Bagaimana misal kita tidak terkejar. Kita mungkin ke tempat kerja, di pasar. Nak balik mandi pun susah. Kadang kita sholat Jumatnya bukan di masjid dekat rumah. Kadang kita sholat Jumatnya di masjid tempat kerja. Maka di pagi hari, niatkan langsung mandi itu untuk mandi Jumat. Karena mandi itu Bapak Ibu, mandi itu bisa aja mandi biasa seperti mandi kita pagi sore. Ada mandi yang hukumnya wajib seperti mandi wajib, mandi janabah, mandi besar. Ada mandi Jumat. Apa yang membedakannya? Niat. Kalau kita mandi pagi, mandi sore, seperti setiap hari, itu kan tidak ada niat. Tapi kalau mandi wajib, mandi janabah, mandi besar, yang membedakannya apa? Niat. Maka mandi wajib itu punya rukun 2. 1 niat. Yang kedua, mengalirkan air dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Harus dia teralirkan, basah. Jadi sama-sama mengalirkan air, tapi yang membedakan adalah niat. Nah, maka termasuklah mandi Jumat. Maka niatkan ketika nak berangkat kerja di pagi-pagi hari Jumat, niatkan untuk mandi Jumat. Kalaulah mungkin kelak sebelum Jumat kita susah untuk mandi. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian etika juga untuk sholat Jumat, mengenakan pakaian yang bersih. Memakai minyak wangi. Sebagaimana dalam hadis. Kata Nabi, ala kulli muslim al-ghuslu yaumal jum'ah. Bagi setiap muslim itu hendaklah dia mandi. Sebagaimana mandi besarnya di hari Jumat. Wa yalbasu min solihi siyabi. Dan hendaklah dia memakai pakaian yang terbaik. Itu etikanya nak salat Jumat tu Pak. Maka jangan pakai kaos, oblong, apa lagi. Maka kata Nabi, hendaklah dia memakai pakaian yang paling baik menurut dia. Kemudian, wa in kana lahu tibun massa minhu. Maka kata Nabi, dan jika ia memiliki minyak wangi, maka hendaklah ia memakainya. Maka itu termasuk etika untuk sholat Jumat. 1 mandi, kata Nabi. Kemudian pakai pakaian terbaik. Termasuk yang sunnahnya juga pakaian putih.
kemudian pakailah minyak wangi. Itu sunnah, Pak. Maka berbeda memang sholat berjamaah ke masjid itu. Kalau laki-laki sunnahnya itu memakai wangi-wangian. Tapi bagi wanita sunnahnya tidak usah memakai wangian. Itu bedanya sholat wanita dan laki-laki ketika dia berangkat ke masjid. Selanjutnya Bapak Ibu, berangkat segera ke masjid untuk sholat Jumat. Jadi tadi kan ayatnya surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah tadi berfirman, hai orang-orang beriman, kalau dipanggil untuk sholat Jumat, segera. Cepat-cepat. Untuk ingat Allah. Cepat-cepat maksudnya datang ke masjid untuk sholat Jumat. Dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Kalau kita tahu kata Allah, pasti akan kita lakukan. Maka hukum berjual beli di saat sholat Jumat haram bagi laki-laki. Kalau Allah perintahkan apa? Tinggalkan jual beli. Maka ada laki-laki balik, masih dia melakukan akad jual beli, sementara itu sudah sholat Jumat, haram jual beli. Walaupun yang dijual beli benda yang halal. Ikut Pak. Karena Allah suruh tinggalkan jual beli. Apa maksud tinggalkan jual beli? Padahal banyak kegiatan lain, banyak aktivitas lain, banyak pekerjaan lain. Tapi kenapa tidak disebut Allah kerjaan yang lain? Cuma Allah katakan tinggalkan jual beli. Apa maksudnya? Namanya jual beli. Ada keuntungan. Jadi seolah-olah ada pesan, hai orang beriman, kalau datang waktu Jumat, nak sholat Jumat, segeralah. Tinggalkan jual beli. Artinya, berapapun untungmu dijual beli itu, tinggalkan. Ada yang lebih menguntungkan dengan segera kita sholat Jumat. Nah, ikalah hadis yang menyebutkan apa keuntungan datang sholat Jumat segera. Maka usahakan Bapak, sholat Jumat yang cuma sepekan sekali, jangan sampai terlambat. Karena sholat Jumat itu hanya sepekan sekali. Manalah cuma sepekan sekali, terlambat pula. Padahal kalau kita tahu, apa diantaranya Pak, disebut dalam hadis. Man ikhtasala yaumal jum'ah, ghuslal janabah. Siapa yang mandi Jumat, sebagaimana mandi wajib, mandi besak, mandi junub, kata Nabi. Tsumma raha fi sa'atil ula. Kemudian habis mandi itu, habis bersuci itu, dia pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Orang yang pertama kali dia masuk masjid sholat Jumat. Maka kata Nabi, faka'annama qarraba badana. Maka dia dapat seolah-olah berkurban dengan seekor onta. Bayangkan nih Pak, siapa yang mandi Jumat, sebagaimana seperti mandi besarnya, mandi wajibnya. Bersucinya sudah di rumah, maka itu jadi dalil Bapak Ibu berwuduk itu di rumah. Walaupun mungkin air banyak di masjid kita, tapi usahakan wuduknya dari rumah. Kemudian kata Nabi, "Tsumma raha fi sa'atil ula." Habis mandi wajib, mandi Jumat, dia pergi ke masjid. Dan dia adalah orang pertama masuk masjid. Nabi jamin dia dapat pahala sebagaimana dia sedekah atau berkurban seekor onta. Bayangkan Pak, mana pernah kita korban onta? Karena ontanya tidak ada di situ. Tapi ada pahala korban onta setiap pekan dengan sholat Jumat. Maka tadi pantas Allah berfirman, tinggalkan jual beli. Segeralah untuk sholat Jumat. Ada yang lebih menguntungkan dengan sholat Jumat. Itu apa? Apa untungnya? Itu disebut dalam hadis. Jadi datang ke masjid pertama, dapat pahala sedekah korbannya seekor onta. Kemudian, waman ro'a fi sa'atis saniyah. Siapa yang mandi wajib untuk sholat Jumat. Kemudian dia pergi ke masjid segera. Dan dia orang nomor 2 masuk ke masjid. Maka kata Nabi, faka'annama qarraba baqarah.
maka dia seolah-olah dapat pahala berkurban seekor sapi betina. Itu korban sapi itu untuk 7 orang. Biasanya. Nah, engkau datang sholat Jumat dengan awalnya mandi wajib, segera ke masjid untuk sholat Jumat. Orang yang kedua masuk masjid itu dapat pahala kurban seekor sapi. Dan engkau bisa kita dapatkan pahalanya setiap pekan. Tidak usah nunggu setahun sekali. Wa man ra'a fi sa'ati salisah, dan orang yang mandi Jumat sebagaimana mandi wajib, bersuci dia, kemudian berangkat segera ke masjid sholat Jumat, dan dia adalah orang yang ketiga masuk ke masjid untuk sholat Jumat, kata Nabi, faka'annama qarraba kabsan aqran, maka dia dapat pahala sebagaimana sedekah kurban seekor kambing jantan bertanduk. Orang nomor 3 kepak. Orang pertama sedekah seekor onta. Yang kedua sapi. Ketiga kambing jantan bertanduk. Kemudian waman roha fi sa'atir rabi'ah. Siapa yang mandi wajib, mandi Jumat, kemudian dia ke masjid segera. Nomor 4 dia masuk ke masjid. Maka kata Nabi, faka'annama qarraba dajajah. Dia dapat pahala seperti sedekah atau berkorban seekor ayam. Agak ngecik yang nomor 4. Wa man ra'a fi sa'atil khamisah. Siapa yang mandi wajib kemudian segera sholat Jumat, nomor 5 dia masuk ke masjid. Maka kata Nabi, faka'annama qarraba baidah. Maka dia laksana dapat pahala berkorban sedekah sebutir telur. Bayangkan dari onta ke telur makin kecil berat. Faiza kharajal imam hadaratil malaika yastami'una zikra. Ketika khatib sudah hadir, khutbah, khatiblah tegak di mimbar, maka para malaikat pun mendengarkan khutbah. Apa maksud hadis sikap Bapak Ibu? Dalam hadis lain itu disebutkan, ketika datang hari Jumat, maka malaikat-malaikat rahmat itu berdiri di setiap pintu-pintu masjid. Apa kerja malaikat itu Bapak Ibu? Menulis siapa yang datang awal, siapa yang datang nomor 2, siapa yang datang nomor 3. Itu ditulis di buku catatan malaikat. Sampai kapan? Sampailah khatib tegak di mimbar. Maka malaikat tadi menutup buku catatannya. Kemudian malaikat duduk mendengarkan khutbah. Bayangkan itu Pak. Artinya bagi kita laki-laki, bagi kita bapak-bapak, usahakan datang sholat Jumat, jangan sampai khatib sudah tegak di mimbar. Kenapa? Karena ternyata malaikat tadi menutup buku catatan. Artinya tidak tercatat kita dalam buku catatan rahmat. Malaikat rahmat yang di setiap hari Jumat tegak dia di depan pintu masjid. Sehingga ditutup ketika khatib sudah tegak. Berarti batas akhir kita laki-laki datang salat Jumat adalah sebelum khatib berdiri di mimbar. Agar tertulis, tercatat kita dapat keutamaan Jumat. Tapi terkadang banyak kaum laki-laki justru datangnya sholat Jumat itu bahkan khatib sudah khutbah. Bahkan yang parahnya apa? Nunggu untuk qomat. Itu kadang parah. Banyak laki-laki tegak di luar masjid. Sengaja tegak di luar masjid, bisa ngobrol dia di luar masjid. Kelak pas qomat baru masuk ke masjid. Sahkah sholat Jumatnya? Sholat Jumatnya sah. Tapi dia tidak mendapatkan keutamaan Jumat. Dia dapat karena tidak tertulis. Kalau secara hukum fikih sholat Jumatnya sah. Selama dia dapat sholat bersama imam di hari Jumat. Tapi keutamaan Jumat dia tidak dapatkan. Maka itu jadi pelajaran Bapak Ibu, itulah kenapa tadi Allah perintahkan khusus Jumat segera. Cepat-cepat. Maka tugas ibu-ibu apa? Mengingatkan bapak, cepet-cepetlah Pak sholat Jumat.
Biar dapat kita pahala sedekah seekor onta dengan masuk masjid pertama. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yang menjadi etika kita di salat Jumat. Ada hadis kata Nabi, "Iza qulta li sahibika yaumal jum'ah wal imamu yakhthub ansid faqad laghauta." Itu jadi perhatian kaum laki-laki. Jika khatib sedang khutbah, kata Nabi, dan ada orang ribut, terus kita ngecek, kita ngomong dengan orang, diam. Maka ternyata kata Nabi, faqad laghauta, maka sio-siolah sholat Jumat kita tadi. Ya Allah, bayangkan coba. Nah terkadang kita sedang dengar khutbah, ada anak-anak ribut. Anak-anak ribut. Kita menyuruh anak-anak diam tadi. Diam. Atau diam. Nya aja, diam, nyuruh diamnya aja. Ternyata menjadi sebab salat Jumat kita sia-sia. Lagau tak kejadian, sia-sia. Karena kenapa kita tidak boleh berbicara, walaupun bicara kita tadi nyuruh diam rupanya. Apalagi ngobrol nian. Apalagi kan ada orang tuh, khatib sedang khutbah, dia nanya kabar. Apa kabar? Apa loka? Sedang khutbah. Lah sedangkan nyuruh orang diam aja, itu jadi sio-sio salat Jumat kita. Maka hati-hati Bapak. Kemudian kata Nabi, man masalah faqad lagha. Siapa yang bermain-main kerikil, khatib sedang khutbah, main-main kerikil, itu sama kata Nabi, sio-sio salat Jumatnya. Sio-sio salat Jumat. Ya Allah, bayangkan, hati-hati ke Bapak. Kemudian waman lagha fala jum'atalah. Siapa yang sio-sio maka tidak ada Jumat baginya. Tidak dapat pahala Jumatnya. Kalau sio-sio. Berarti apa yang jadi etika kita ketika sedang salat Jumat, Bapak? Datang sholat Jumat tadi segera. Jangan sampai datang khatib sudah tegak di mimbar. Kemudian jangan lupa untuk sholat sunnah. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena Nabi pernah menegur sahabat yang datang Nabi sedang khutbah langsung duduk. Nabi perintahkan berdiri untuk sholat dulu 2 rakaat. Kemudian jangan sampai ngobrol. Kalau khatib sudah tegak di mimbar. Jangankan ngobrol, nyuruh orang diam dari obrolannya pun jadi sia-sia. Jangankan ngobrol, main kerikil Pak. Main kerikil Pak. Sedang khutbah kita main kerikil. Jadi sia-sia. Apa kerikil kita? Tentu tidak ada lagi kerikil di masjid kita. Tentu masjid kita beda kayak masjid Nabi dulu. Karena masjid Nabi dulu itu pasir yang dipadatkan, ada kerikil, bermainlah sahabat kerikil. Kalau kita mustahil nampaknya ada kerikil, karena kita lah keramik, lah ambal masjid kita. Tapi apa kerikil kita hari ini? Ada HP yang lebih parah dari kerikil. Khatib sedang khutbah, dia main HP. Lago kata Nabi, sio-sio sholat Jumat. Main HP. Terus kan kadang biasanya anak muda sudahlah datang terlambat, duduknya paling belakang, nyender, main HP khatib sedang khutbah. Sio-sio. Lah main kerikil aja jadi sio-sio, apalagi jeleh-jeleh main HP. Ika Bapak Ibu. Termasuk apa kerikil kita hari ini? Bukan hanya HP. Apa? Termasuk ada sebagian pendapat ulama, kota infak. Karena kota infak itu lebih parah daripada kerikil. Kerikil itu kan kecil. Kota infak besar. Gerakannya melebihi kerikil otomatis. Dan kota infak yang kita jalankan, kita geser. Ketika geser, orang yang ikut tadi nyambil dompet. Ketika ngambil dompetnya pilih, sibuk tuh. Milih duitnya 100.000, 50.000, 20.000. 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. 1.000 akhirnya nyambil. Nyelipek duitnya.
kemudian dia masukkan lagi ke kotak infak, kemudian dia geser lagi, berapa kali itu melebihi kerikil. Maka sebagian ulama mengatakan kotak infak itu sama dengan kerikil. Berarti apa? Tak usah dijalankan kotak infak kalau khatib sudah tegak di mimbar. Biar tidak sia-sia. Takutnya jadi sia-sia tadi. Lah kalau sekedar kerikil aja jadi sebab sia-sia salat Jumat, apa lagi kotak infak yang besarnya melebihi kerikil. Jadi solusinya cak mana? Taruh kotak infak itu sebelum di masjid. Sebelum orang masuk masjid, masukkanlah kotak infak sebelum dia masuk masjid, dia sudah berinfak. Kalau nak menjalankan kotak infak sebelum dia duduk dalam masjid. Jadi dicegat di luar pintu masjid sehingga dia bisa masukkan infak. Nah, untuk menjaga kehati-hatian agar jangan sholat Jumat kita sia-sia gara-gara kotak infak. Jadi apa kerikil hari ini? 1 HP. Maka tidak boleh kita orang khatib sedang khutbah main HP, balas WA. Bahkan kalau anak muda itu parahnya main game, mabar pula waktu itu sedang khutbah. Termasuk juga kotak infak. Nah, ikhwah Bapak Ibu. Kemudian kata Nabi, "Iza dakhala ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhtub." Kalau kau datang untuk salat Jumat dan khatib sedang khutbah, kata Nabi. Maka Nabi perintahkan faliyarka rak'ataini. Maka kata Nabi, hendaklah dia salat 2 rakaat. Dan kerjakanlah itu dengan ringan. Dari sikap Bapak Ibu jadi petunjuk. Bagaimana hukumnya? Kita datang terlambat. Khatib sedang khutbah. Apakah kita duduk ataukah salat sunnah? Maka berdasarkan hadis sikap berarti apa? Salat sunnah lebih utama daripada duduk. Ke hadisnya. Jadi kata Nabi, ketika kau datang salat Jumat, khatib sedang khutbah, maka Nabi perintahkan salatlah 2 rakaat dengan salat yang ringan. Oh, berarti lebih utama apa? Salat sunnah kita tahiyatul masjid dulu. Salat sunnah dulu, baru duduk. Nah, ikhwah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selanjutnya etika salat Jumat. Kata Nabi, jangan kita itu melangkah 2 bahu. Karena hadisnya ijlis faqad azaita. Makruh tuh Pak, Bu, ketika kita melangkahi pundak jamaah yang telah datang lebih dulu dari kita. Duduk berdua, berdekatan, kemudian kita lewat memisahkan mereka. Atau yang parahnya kita duduk di tengah-tengah mereka, memisahkan. Maka kata Nabi, duduklah kamu, sungguh kamu telah menyakiti. Ikut juga berarti yang datang lebih awal, hendaknya ambillah saf paling depan. Agar yang datang kendian, dia tidak melangkahi bahu kita, pundak kita. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara adab-adab kita di hari Jumat. Termasuk apa Pak Bu? Baca surat Al-Kahfi. Malam Jumat, hari Jumat. Kata Nabi, man qara surat Al-Kahfi fi yaumil Jumu'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, ada alahum minan nur. Allah berikan dia cahaya. Kata Nabi, ma bainal jumatain, sampai berjumpa Jumat selanjutnya. Demikian Bapak Ibu, di antara kajian kita tentang etika sholat Jumat dan hari Jumat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup, kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث